Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sudah memasuki era globalisasi, di mana kemajuan teknologi sudah semakin pesat, dan hampir setiap hari setiap manusia berinteraksi di dunia nyata maupun di dunia maya. Adanya banyak interaksi ini menyebabkan kadang terjadi konflik di dunia maya. Nah, penyebab konflik ini karena ada hak-hak yang dilanggar oleh warganet lain misalnya. Nah, itu tandanya di dalam media sosial ini juga berlaku kaidah-kaidah sosial. Sebelum membahas tentang apa saja kaidah-kaidah sosial di media sosial, saya akan terlebih dahulu membahas apa itu kaidah sosial. Kaidah sosial merupakan pedoman berperilaku ataupun bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, kaidah sosial ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada kaidah kesopanan, kemudian kaidah kesusilaan, kemudian ada kaidah kepercayaan, dan yang terakhir adalah kaidah hukum. Nah, saya akan membahas satu persatu kaidah-kaidah sosial yang berlaku di media sosial beserta contoh kaidahnya dan juga contoh pelanggaran beserta sanksinya. Yang pertama adalah kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan merupakan kaidah sosial yang memiliki sifat terbatas, artinya hanya berlaku di suatu tempat ataupun lingkungan tertentu. Salah satunya di media sosial. Jadi di media sosial ini juga berlaku kaidah kesopanan. Seperti contohnya menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika mengirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun SMS ataupun DM. Kalau kita mengirim pesan kepada dosen kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian tidak menggunakan bahasa-bahasa yang dapat menimbulkan pertikaian. Jadi kalau kita menulis di media sosial harus menggunakan bahasa yang baik, tidak memancing emosi dari warganet yang lain, sehingga tidak menimbulkan konflik nantinya. Kemudian menghargai postingan dari warganet yang lain dengan berkomentar yang baik dan juga benar, seperti memberikan sebuah apresiasi, kemudian saran yang membangun, bukan malah menjelek-jelekkan postingan dari orang lain. Kemudian tidak pamer di media sosial. Nah, ini sering sekali terjadi di media sosial. Karena sifat pamer ini menurut saya kurang begitu sopan. Kemudian yang terakhir, menghormati orang yang lebih tua ketika di media sosial. Artinya terkadang kalau kita menggunakan Facebook ataupun Instagram, itu kita dipertemukan lagi dengan orang-orang yang sudah lama sekali tidak bertemu, dan orang tersebut mungkin orang yang kita anggap sebagai orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus menggunakan etika kesopanan ketika menghubungi beliau. Nah, contoh pelanggarannya adalah seperti berkomentar tadi. Ada seseorang yang berkomentar negatif di postingan seseorang, sehingga dia akan mendapatkan sanksinya. Sanksinya apa? Dia akan dibully oleh warganet yang lain yang saat itu melihat komentarnya gitu. Jadi semisal Anda mau menjelekkan orang lain, tetapi saat itu juga orang lain akan membuli Anda, akan mencemooh Anda. Itulah sanksi dari norma kesopanan ataupun kaidah kesopanan di media sosial. Kemudian yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah kaidah sosial yang berasal dari hati nurani masing-masing orang. Seperti contohnya kalau kita bermedia sosial, itu tidak membuat dan menyebarkan konten pornografi. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang rapi dan sopan saat mengunggah foto di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian berlaku jujur dan juga adil dan juga bijaksana saat menggunakan media sosial. Jadi
sering kali kita ketemu konten-konten yang bermuatan negatif di media sosial. Jadi sikap kita harus jujur ataupun mengatakan yang sebenarnya, kemudian harus bijaksana dalam menyikapi konten-konten tersebut. Kemudian tidak mencemooh orang lain di media sosial. Dan yang terakhir adalah membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Biasanya kan kalau kita menggunakan media sosial itu ada semacam sebuah berita open donasi, misalnya bencana alam di daerah A. Kemudian muncul secara alami dari dalam diri kita ini itu rasa ingin membantu ataupun menolong dari korban tadi. Kemudian kita melakukan donasi ke rekening yang sudah tertera di media sosial tadi. Misalnya begitu. Contoh pelanggarannya yaitu misalkan seseorang mengunggah foto yang bermuatan pornografi ataupun menggunakan pakaian yang tidak sopan sehingga terlihat auratnya kalau perempuan misalnya. Nah, kemudian sanksinya akan datang dari diri kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa perbuatan yang kita lakukan tadi adalah perbuatan yang salah, maka kita akan malu dengan sendirinya. Jadi muncul secara alami dari hati nurani orang tersebut. Yang ketiga adalah kaidah kepercayaan. Merupakan kaidah sosial yang bersumber dari agama dan kepercayaan masyarakat. Mengapa kok disebut sebagai kaidah kepercayaan? Karena selain bersumber dari agama, kaidah kepercayaan ini bersumber dari kepercayaan yang ada di masyarakat seperti animisme dan lain-lain. Kemudian kaidah kepercayaan ini juga berlaku di media sosial. Contohnya seperti menghormati warganet lain yang beragama selain agama kita. Kemudian mengedukasi masyarakat tentang indahnya toleransi di media sosial. Karena toleransi ini diajarkan di dalam agama. Kemudian tidak mudah percaya dengan paham-paham baru yang menyebar di media sosial. Kemudian tidak membohongi publik dengan berkedok agama ini sering terjadi, di mana agama ini dibuat kedok untuk membohongi orang lain, padahal berbohong itu dilarang di dalam agama. Kemudian yang terakhir, tidak memaksa warganet lain untuk mengikuti kepercayaan kita. Ini di dalam aturan agama pun tidak diperbolehkan, ataupun di dalam negara pun juga dilarang aturan seperti ini. Kemudian contoh pelanggarannya adalah melakukan tindakan yang berlawanan dengan agama seperti berbohong tadi. Sudah jelas berbohong ini dilarang oleh agama. Sanksinya apa? Sanksinya sudah jelas, dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhannya. Itu merupakan sanksi dari kaidah kepercayaan. Bahkan juga mungkin bisa saja dia akan mendapatkan sanksi dari negara, dari orang lain yang merasa dirugikan karena tindakannya tadi. Kemudian yang terakhir adalah kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan kaidah sosial yang bersumber dari penguasa yang sah. Seperti misalnya Perdes, Perbu, Perda, Perpres, dan juga Perpu, dan lain-lain. Kaidah hukum memiliki sifat yang memaksa ataupun dapat dipaksakan, karena dalam penegakannya, kaidah hukum ini dibantu oleh aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi, hakim, dan lain-lain. Kemudian, kaidah hukum ini membebani masyarakat dengan kewajiban, namun kaidah hukum juga memberikan hak-hak kepada masyarakat. Ini yang membedakan antara kaidah hukum dengan kaidah yang lainnya. Kaidah hukum ini berlaku di dunia nyata maupun di dunia maya. Misalnya saja di dunia maya, yaitu selalu berpedoman saring sebelum sharing. Artinya kita harus menyaring dulu berita-berita yang kita dapat sebelum kita menyebarkan ke media sosial. Jadi kita tidak menyebarkan berita bohong nantinya. Kemudian
selalu berlaku jujur ketika berbisnis online misalnya, karena sering sekali terjadi penipuan di bisnis online ini. Kemudian tidak menjiplak karya orang lain seperti foto, video, musik, kemudian diaku sebagai karyanya sendiri. Ini termasuk dalam pelanggaran berat. Kemudian tidak menyebarkan data orang lain. Nah, ini juga merupakan pelanggaran berat di media sosial. Dan yang terakhir ini tidak melakukan pembajakan terhadap situs. Entah itu situs dari pribadi ataupun situs pemerintah, karena sering sekali terjadi itu sebagai pembajakan ini. Peretasan situs Kominfo misalnya, situs KPU yang pernah terjadi juga. Kemudian contoh pelanggarannya apa? Pelanggarannya ya tadi melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum kepadanya, seperti menyebarkan berita hoaks. Nah, kemudian sanksinya apa? Ya sanksinya seperti yang tertulis dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, yaitu dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yaitu berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun ataupun atau denda itu paling banyak adalah 1 miliar. Jadi kepada teman-teman harus berhati-hati kalau menyebarkan berita, harus disaring dulu sebelum sharing. Sebagai manusia makhluk sosial, saya juga sering melakukan interaksi, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan sepertinya kehidupan saya ini sudah susah dipisahkan dengan yang namanya media sosial. Saya hampir setiap hari saya menggunakan media sosial. Dan tidak jarang saya menemui konten-konten negatif di YouTube, kemudian di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Nah, kembali kepada kaidah kesusilaan tadi, saya harus berlaku bijak terhadap konten-konten tersebut. Misalkan saja menemui konten pornografi, maka harus saya laporkan pembuat konten tersebut kepada misalkan ke YouTube ataupun ke Instagram, misalkan, agar segera diblokir karena sangat membahayakan. Kemudian ketika menggunakan WhatsApp, saya selalu membiasakan kalau mengirim pesan kepada dosen, saya dahului dengan salam, kemudian dengan bahasa yang baik dan juga sopan. Itu pengalaman saya dalam menerapkan kaidah sosial di media sosial. Karena interaksi masyarakat ini sudah semakin banyak, sudah semakin luas di dunia maya, maka saya mengajak kepada teman-teman dunia maya untuk selalu berpedoman kepada kaidah-kaidah sosial yang berlaku, untuk selalu beretika dalam bermedia sosial, supaya tidak menimbulkan pertikaian antar warganet. Karena sering sekali terjadi konflik yang membuat kegaduhan, dan juga tidak jarang diselesaikan dengan jalur hukum gitu. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk menerapkan kaidah-kaidah sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.